Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Upigi Fitra M NIM 24 14706. Di sini akan menjelaskan materi tentang motivasi yang dimana video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan teori administrasi pendidikan. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pengertian yang pertama itu pengertian motivasi. Menurut Hani Handoko, motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Menurut Hadari Hawawi, pengertian motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan motivasi adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Sedangkan menurut Henry Simamora, motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan yang atau hasil yang dikehendaki. Dari pengertian atas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, dan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto adalah sebagai berikut. Yang pertama itu model tradisional. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua itu model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan dan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Selanjutnya itu jenis motivasi. Motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu langsung dari luar, karena dalam diri sendiri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang sedang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin membaca buku untuk dibacanya. Kemudian dari segi tujuan kegiatan yang dilakukan, maka yang dimaksud dengan motivasi instinktif itu adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang di luar. Sebagai contoh, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya ada ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh teman-temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengerti sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang lebih baik atau agar mendapatkan hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi intrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar secara secara mutlak berkaitan dengan aktivitasnya. Selanjutnya teori
Materi selanjutnya itu teori-teori motivasi. Yang pertama itu teori motivasi Abraham Maslow, teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan ada 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan bawah. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya penentunya menjadi penentu. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua itu kebutuhan rasa aman dan terlindungi dan jauh dari bahaya. Yang ketiga itu kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan kognitif mengetahui, memahami, dan menjelajah. Kebutuhan estetik, keserasian, ketarutan, dan keindahan. Kebutuhan atraksi diri yaitu mendapatkan puasan dari dan menyadari kompetensinya. Yang kedua itu teori motivasi Herzberg. Itu teori 2 faktor. Menurut Herzberg ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor tersebut yaitu faktor hiji atau intrinsic dan faktor motivator faktor intrinsik. Faktor higienis memotivasi seorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalam hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Faktor motivator memotivasi seorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya achievement, pengakuan, kebutuhan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Yang ketiga itu teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm tentang cognitive theory of motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sehingga hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama yaitu ekspektasi atau keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, instrumentalitas, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Yang ketiga yaitu valensi, yaitu respon terhadap outcome dari perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usaha menghasilkan kurang dari harapan. Selanjutnya itu teori motivasi achievement McClelland, teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh McClelland menyatakan bahwa ada 3 hal penting menjadi kebutuhan manusia, yaitu need for achieve, kebutuhan akan prestasi; need for affiliation, kebutuhan akan hubungan sosial yang hampir sama dengan social needs-nya Maslow. Yang ketiga itu need of power, dorongan untuk mengatur. Yang kelima itu motivasi teori motivasi Clayton Underwood atau teori ERG. Clayton Underwood mengatakan teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keadaan atau eksistensi, hubungan, relatedness, dan pertumbuhan atau growth. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Alverden mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak akan dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gairah yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan situasi ke situasi. Yang keenam yaitu teori penempatan tujuan atau goal setting theory.
Edward Lock mengemukakan bahwa dalam penempatan tujuan memiliki 3 mekanisme motivasional, yaitu yang pertama yaitu tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua yaitu tujuan-tujuan mengatur upaya, yang ketiga yaitu tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana kerja. Selanjutnya, teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tersebut. Padahal dalam kehidupan organisasional didasari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi eksternal dan perilaku dan tindakannya. Dalam hal ini berlakulah upaya yang dikenal dengan hukum pengaruh, yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Contoh yang sangat sederhana ialah seorang juridik yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam waktu singkat tersebut mendapatkan pujian dari atasannya. Pujian tersebut berakibat pada kenaikan gaji yang dipercepat. Karena itu juridik tersebut menyenangi konsekuensi perilakunya itu dan dia terdorong untuk bekerja lebih baik lagi. Tipe-tipe motivasi. Yang pertama, selalu bersyukur akan apa yang didapatkan. Yang kedua, lakukan apa yang kita minati. Yang ketiga, jika tidak seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, cermati, perhitungkan dan tangkap peluang yang ada. Yang kelima, berkumpul dengan orang yang bermotivasi. Yang keenam, selalu dekatkan diri pada Yang Maha Pencipta. Mungkin sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.